Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, bertemu lagi untuk materi perdana dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Ya, akan kita pelajari bersama materinya dari bab yang pertama ini, yaitu berperilaku kompetitif dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada taat pada aturan dan kerja keras. Ini ketiganya ini adalah aspek Al-Quran. Jadi nanti materinya seperti biasanya membaca Al-Quran, mengetahui tajwidnya, hukumnya, dan kemudian mengartikan, kemudian mencari isi kandungannya dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini peta konsepnya ya, yaitu surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105, dan hadis-hadis yang berkaitan tentang kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan, taat aturan, dan etos kerja atau bekerja keras. Kita lanjutkan. Mari kita baca dulu bersama-sama surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tirukan Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Baik, setelah kita baca bersama-sama, perhatikan artinya secara potong-potong. Tolong ditirukan ya. Wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, kitab, bil haqqi, dengan hak atau dengan kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima, terhadap apa yang baina yadaihi, di hadapannya, minal kitabi, yakni berupa kitab-kitab, wa muhaiminan, dan yang menjaga alaihi, kepadanya, fahkum, maka hukumilah atau maka putuskanlah, bainahum, di antara mereka atau kaumnya, bima, dengan hukum atau apapun yang anzala, telah menurunkan, Allahu, Allah, padanya. Jadi, wala tattabi', dan janganlah kamu mengikuti, ahwa'ahum, hawa nafsu, kesenangan mereka, amma, menjauhi dari apa yang ja'a, datang, kepadamu, minal haqqi, yang berupa kebenaran atau perkara yang hak, likullin, bagi setiap umat, bagi setiap orang, ja'alna, kami menjadikan, minkum, dari kalian, syir'atan, syariat, wa minhaja, dan jalan,
Walau syaa, dan seandainya menghendaki Allah la ja'alakum, sungguh Allah menjadikan kalian ummatan, satu umat, wahidatan, yang satu. Walakin, dan tetapi, liyabluwakum, supaya ia atau Allah mencoba terhadap kalian, memberi ujian terhadap kalian, fima, di dalam apa yang atakum, yang telah Allah datangkan kepada kalian. Fastabiku, maka berlomba-lombalah kalian, al khairat, dalam kebaikan-kebaikan, ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum, maka ia akan menceritakan kepada kalian, bima, terhadap apa yang kuntum, kalian adalah, fihi, di dalamnya, takhtalifuna, saling berbeda pendapat. Baik, ayat ini setelah kita baca secara potong-potong tadi, sedikit banyak kita dapat memahami, ya, sambil kita renungi, ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, kami menurunkan kepadamu Muhammad suatu kitab, yaitu Al-Quran, bil haq, yang membawa kebenaran, perkara yang hak. Dalam Al-Quran isinya semuanya hak, benar, tidak ada kebohongan sedikit pun. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang fungsinya Al-Quran itu, fungsinya kitab yang dibawakan kepadamu itu, wahai Muhammad, adalah sebagai pembenar terhadap kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab para nabi terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, dan yang menjaganya. Mungkin kitab-kitab zaman nabi terdahulu sudah melenceng, sudah dirubah, digubah oleh para pendeta-pendeta atau para pemuka agama sebelumnya. Tetapi yang Al-Quran ini datang kepadamu dengan dijaga kebenarannya, isinya adalah yang hak dan tidak akan terjadi penyelewengan, sudah dijaga oleh Allah, ya. Maka fahkum bainahum bima anzalallah, putuskanlah, berikanlah hukum kepada kaummu itu dengan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran itu. Gunakan Al-Quran ini untuk memberi keputusan tentang apapun urusan agama kepada umatmu. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau Nabi kok menuruti umat, keinginan umat, ya pasti keinginan itu ya macam-macam, dan setiap orang keinginannya berbeda-beda, ya kan? Sesuai dengan kesenangan dalam hatinya saja. Masa beragama hanya berdasarkan kesenangan hatinya saja? Nah, ya sama seperti orang-orang Yahudi zaman dulu, ya. Kamu datang kepada Muhammad sana, tanya tentang hukumnya zina. Nanti kalau hukumannya zina itu ringan, hanya dipenjara, kita ikuti hukumnya Muhammad. Tapi kalau hukumannya itu sama seperti hukumannya kitab terdahulu, yaitu dirajam, disiksa seperti itu, nanti jangan kita ikuti Muhammad. Nah, itu namanya kan ambil enaknya saja, ya. Hukum tidak boleh begitu. Apa yang diturunkan oleh Allah itu pasti syariat yang terbaik buat umatnya pada masa itu. Likullin ja'alna, bagi setiap umat itu telah kami buatkan syariat masing-masing, jalannya masing-masing, metode hidupnya pada zamannya. Pada zamannya umatnya Nabi Musa, ya, syariatnya demikian, berbeda dengan Nabi kita. Zaman Nabi Muhammad beda. Kenapa? Zamannya beda, ya, kondisi lingkungan dunianya sudah beda. Zamannya Nabi Sulaiman misalnya, ya, ada syariat memperbolehkan menikahi wanita sebanyak-banyaknya, boleh. Kenapa? Ya karena kondisi dunia saat itu setelah banjir bandang Nabi Nuh, ya, itu manusia agak sedikit, maka perlu dipercepat pertumbuhannya. Maka Allah memperbolehkan menikah dengan banyak wanita supaya manusia bisa segera berkembang biak banyak. Semuanya ada. Nah, jangan kita terapkan pada masa sekarang. Terus kamu beristri tidak ada batasnya, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 seperti di India itu. Ya tidak bisa diterapkan dengan zaman sekarang. Sudah beda kondisinya, ya. Beda. Nah,
kemudian syariat-syariat yang lain itu juga semuanya pasti sesuai dengan kondisi dunia saat itu. Walau sya'allahu ila akhiri la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, sebenarnya Allah bisa saja membuat kita semua ini hanya dijadikan satu umat. Kabeh api kabeh. Wong Islam kabeh, ora ana sing kafir, ora ana sing musyrik, ora ana sing agama-agama lain, ora ana sing memusuhi. Bisa enggak Gusti Allah membuat seperti itu? Bisa. Sebenarnya bisa. Allah membuat umat ini kenapa kok ndak digawe beda-beda wae. Ana sing kulite ireng, ana sing kulite kuning, ana sing putih, ana sing bahasane Cina, ana sing bahasane Inggris, ana sing Indonesia, ana sing dhuwur, ana sing pendek, ana sing sedengan kulitnya seperti kita. Macam-macam Allah membuat umat dan tidak semuanya dibuat baik, tidak semuanya dibuat sebagai orang baik. Itu semuanya ada tujuannya. Kalau Allah mau, bisa aja Allah membuat kabeh menungsong ganteng kabeh, semua Islam semua baik semua. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Karena intinya di sini di dunia ini Allah ingin menguji kita. Ini walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Umat-umat itu berbeda-beda, dibuat berbeda oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan cobaan atau untuk memberikan ujian kepada mereka. Mana di antara mereka yang mempergunakan nikmat-nikmat Allah ini dengan baik. Sehingga maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah akan melihat umat mana yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin menjadi baik, lebih baik. Mana yang jelek, mana yang buruk. Allah memberikan pilihan kepada manusia ya. Kita yang sedang diuji di sini. Nah, setelah ini selesai semua, ilallahi marji'ukum. Kita akan kembali kepada Allah semuanya, semua umat. Yang kafir, yang agama apapun, semuanya akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian Allah akan menceritakan, akan memberitakan kepada kalian mana yang benar, mana yang salah. Tentang apapun yang kalian perdebatkan di dunia ini, agama yang benar yang mana, nanti Allah akan membuka semua itu. Allah akan membuka mana yang benar, akan memberitahukan kebaikan-kebaikan mana yang diterima. Nah, seperti itu. Maka kita intinya dari ayat ini adalah yang perlu digarisbawahi ini ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kalian kalah baiknya dengan umat lain. Wong sing Kristen wae setiap sedekahnya itu selalu ya mewajibkan diri untuk bersedekah. Kita yang punya konsep sedekah Islam malah enggak mau sedekah. Nah, itu kan juga salah ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan apapun bentuknya. Kita lanjutkan. Kesimpulan isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48 tadi, yaitu pertama, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Yang kedua, kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya yang sempurna ya, paling sempurna, bisa menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Dan isinya tidak akan dirubah oleh orang-orang siapapun sampai akhir zaman, karena Allah yang menjaganya ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu janji dari Allah. Kemudian yang ketiga, keragaman agama yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia di dalam memilih dan menerima kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah, saat ini Allah belum tampakkan memang. Allah masih mau menguji kita. Nanti ya, di saat semuanya sudah berakhir, sudah wafat di hari akhir, semua manusia akan diperlihatkan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia ini harus mempergunakannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat, kamu sudah diberi mata yang sehat oleh Allah bisa melihat, kamu diberi kaki yang bisa berjalan dengan sangat mudah, kamu diberi tangan, kedua tangan yang masih berfungsi normal, bisa berbuat apapun
yang baik-baik bisa, itu gunakan semua fasilitas yang Allah berikan, Allah sediakan kepada kamu itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bergotong royong, memberi pertolongan kepada orang yang dilanda musibah, ini juga merupakan suatu kebaikan. Jika ada saudara kita sesama umat Islam, atau bahkan bukan umat Islam pun ya, yang terkena musibah seperti di Palestina sedang digempur oleh Israel misalnya, kita bisa menolong mereka dengan memberikan bantuan apa, minimal memberikan bantuan doa. Kemudian ada saudara kita yang dilanda musibah banjir, musibah tanah longsor, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya, kita bergotong royong, berlomba-lomba untuk menolong mereka. Itu adalah ladang amal kebaikan bagi kita. Ya, ini ada sebuah video sedikit bisa kita lihat. Ilustrasi ya. Di kelas dibully sama teman-temannya, tapi dia balas dengan senyuman saja. Dia tidak membalasnya dengan dendam, iri hati. Hingga suatu saat temannya yang membuli itu ternyata ditimpa musibah, motornya sulit dijalankan, akhirnya sama dia ditolong, dibetulin. Tidak disangka ternyata orang yang dibully, yang dijelek-jelekin dalam kelas itu bisa menolong dia. Terima kasih ya, akhirnya menjadi teman baik. Inilah akhlak Islam yang sebenarnya begini. Teman yang membuang sampah sembarangan, akhirnya semua teman yang membulinya jadi temannya baik semua. Berbuat baik tidak ada ruginya. Berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan itu menjadi sarana untuk saling berbagi kebaikan. Baik, mungkin cukup itu dulu dari Bapak ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya besok lagi ya. Ini ada hadis tentang perilaku kompetitif dalam kebaikan ya. Semoga cukup di situ dulu. Minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.